Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum. Saya berasal dari kelas X4B, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Dalam video ini saya memberikan contoh kepada teman-teman mengenai video konseling kelompok. Semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat setelah melihat video ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Kalian sangat semangat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah, puji syukur Ibu dapat berkesempatan untuk memberi materi kepada kalian semua pada hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian telah meluangkan waktu kalian untuk menghadiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Apakah teman-teman sudah ada yang mengetahui konseling kelompok itu apa? Belum, Ibu. Jika bimbingan kelompok, apakah sudah pernah mengetahui? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kelompok itu sendiri. Jadi, jika kalian belum pernah mendengar juga bimbingan kelompok, sekedar informasi, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang sama seperti ini, seperti konseling kelompok. Adanya kelompok yang berkumpul untuk membahas suatu masalah, untuk membahas suatu isu atau topik. Namun bedanya jika bimbingan kelompok membahas tentang masalah yang umum, sedangkan konseling kelompok ini membahas mengenai masalah yang khusus, masalah yang lebih khusus dari masalah umum jika bimbingan kelompok, seperti masalah pribadi contohnya. Jadi dalam konseling kelompok ini kita akan membahas masalah pribadi teman-teman yang ada di kelompok ini dan akan kita entaskan pada sesi konseling kelompok kali ini, seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jadi untuk konseling kelompok ini tidak ada masalah kan, berarti jika kita lanjutkan? Masalah pribadi, Bu. Iya, masalah yang akan kita bahas adalah masalah pribadi, masalah teman-teman semua yang ada di sini. Kalian ungkapkan masing-masing dan akan kita entaskan satu persatu di sesi konseling ini. Apakah ada yang keberatan? Tidak, Bu. Berarti sudah aman ya. Jadi kalian, Ibu lihat kalian sangat ragu-ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini. Jadi kalian tidak perlu ragu-ragu untuk mengikuti konseling kelompok kali ini, karena dalam konseling kelompok kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi masalah yang kalian utarakan di sini, masalah pribadi yang mungkin nanti ada yang sifatnya rahasia, kalian takut untuk tersebar, itu tidak akan terjadi. Jadi kita semua akan menjaga kerahasiaan itu. Saya harap kalian juga dapat mengikuti asas itu dengan baik, menerapkan asas itu dengan baik. Jadi saya menjaga kerahasiaan kalian dan kalian juga menjaga kerahasiaan diri kalian dan teman-teman. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik, jika sudah jelas, sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, karena ini adalah pertemuan pertama Ibu dengan kalian, jadi Ibu ingin kenal dengan kalian lebih dekat lagi. Ibu ingin mengetahui nama kalian semua. Sebelum itu, apakah kalian telah mengenal Ibu? Belum. Baik, perkenalkan, nama Ibu Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Anggi. Dan sekarang kalian udah tahu nama Ibu nih. Ibu sekarang mau tahu nama kalian masing-masing. Jadi perkenalan diri kalian masing-masing dengan menggunakan games saja. Jadi Ibu memiliki games, anak-anak. Ibu memiliki games namanya games tepuk kenalan. Gamesnya seperti ini. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Ini Ibu nyebutkan nama Ibu dan ini nama orang yang ada di sebelah Ibu. Jadi kalian nanti akan menyebutkan nama kalian sendiri dan satu laginya nama teman yang ada di sebelah kalian. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik, jika kalian mengerti, mari kita bisa mulai ya gamesnya. Sekarang kita bisa mulai. 1, 2, 3. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Nadia Abil. Abil Susan. Susan Alia. Ini Alia. Amelia.
jelas ya nama-namanya semua? Apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Sudah, Bu. Oke, Ibu tes ya. Siapa nama teman kalian yang di sebelah kanan Ibu? Nadia. Kalau yang di sebelah kirinya Endah? Masih belum ini, masih belum terlalu mengenal ya. Sekarang kita say hi dulu dong. Hai Lia. Hai. Halo Endah. Halo, Indah. Halo Ica. Halo, Ica. Halo Sabrina. Halo, Sabrina. Siapa yang di sebelah Sabrina? Sebelah kanan Sabrina siapa? Mita. Ya sudah jelas ya. Dari sebelah kanan Ibu sekarang. Halo Nadia. Halo. Sebelahnya Nadia siapa namanya? Abil. Halo Susan. Halo. Hai Alia. Halo, Alia. Yang terakhir namanya siapa yang terakhir? Ani. Ya sudah jelas ya. Di sini sudah saling mengenal. Jadi sesi konseling bisa kita mulai. Sebelum kita mau mulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, lebih baik alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita lanjut kegiatan pada hari ini ya. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, jika konseling kelompok ini akan membahas masalah pribadi masing-masing setiap siswa yang ada di kelompok ini. Jadi setiap siswa mengutarakan masalahnya masing-masing dan akan kita selesaikan bersama dalam sesi konseling ini agar siswi yang bersangkutan merasa lebih lega, tidak tertekan lagi, tidak terbebankan dengan masalah yang ia alami. Bagaimana, apakah sudah jelas? Jelas, Bu, apakah semuanya akan menyampaikan masalahnya? Ya, benar sekali. Semua siswa yang ada di kelompok ini harus mengutarakan masalahnya masing-masing, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah teman-teman yang ada di sini semuanya ya. Jadi dalam sesi konseling ini semua masalah akan terentaskan seperti itu. Baik, apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Siapa yang ingin mulai pertama? Boleh. Jadi kenapa ya Bu, saya merasa tidak nyaman kalau misalkan saya di depan umum, mungkin saat presentasi gitu Bu. Baik, Nadia merasa tidak nyaman saat presentasi di depan teman-temannya. Apakah ada yang lain yang ingin mengutarakan masalahnya? Boleh. Apa Abil? Kenapa ya Bu, suka ada anak yang suka bolos atau mabal keluar, padahal kan seharusnya kita belajar di kelas, tapi mereka malah keluar Bu. Sebentar, saya ingin tanya, apakah Abil termasuk ke dalam siswa-siswa yang membolos pelajaran tersebut? Bukan. Nah, di sesi konseling kelompok ini, masalah yang kita bahas itu masalah pribadi Abil. Jadi, Ibu sarankan Abil mengutarakan masalah yang Abil rasakan sendiri, bukan masalah teman-teman Abil gitu. Jadi Abil boleh mengutarakan masalah lainnya yang benar-benar Abil rasakan seperti itu. Apakah ada lagi? Aku, Bu. Boleh Ali apa? Kenapa ya, Bu? Kalau aku tuh lebih suka menyendiri gitu daripada di tempat keramaian gitu, Bu. Oke, berarti masalah Nadia sama Alia hampir sama ya, tidak percaya diri. Jika Nadia merasa tidak nyaman saat presentasi di depan teman-temannya, sedangkan Alia merasa lebih nyaman sendirian dibanding di keramaian. Apakah ada lagi masalah yang ingin teman-teman sampaikan? Ibu, Boleh Lia apa? saya selalu ada keinginan untuk menabung. Tapi kalau misalkan saya udah dapat uang jajan, pasti uang itu habis. Saya tidak bisa menyisihkan uang untuk menabung, selalu seperti itu. Oh, permasalahannya Lia berbeda ya. Ini mengenai keborosan. Jadi Lia sulit mengatur keuangannya. Dia sulit menabung karena belum mampu menahan keinginannya jika memiliki sesuatu. Iya, benar sekali. Nah, Ica memiliki masalah apa Ica? Kalau saya lupa waktu, Bu. Kalau
lagi main game. Oh, Ica main games, oke. Jadi udah ada 3 permasalahan yang berbeda ya, tentang kepercayaan diri, boros, dan lupa waktu. Ada lagi teman-teman? Oke, barengan. Saya dulu ada. Saya mengalah. Coba sih, 1, 2, 3, menang. Jadi gini Bu, saya selalu lupa waktu saat main sosial media hingga lupa mengerjakan PR saya. Sama ya, kasusnya sama kayak Ica ya. Jadi kalau Ica main games, nah Susan ini bermain sosial media, tapi sama-sama konteksnya lupa waktu. Sampai terus. Ya, benar, terus ya. Gimana, ada lagi? Ya, apa? Saya di bangku kelas 2 SMA, saya merasa tidak tertarik mengikuti pelajaran. Oh, setelah tidak patut. Jadi Sabrina merasa tidak tertarik. Saya kayak pengen pulang terus gitu. Oh, parah ya. Berarti kalau di gua suka ngomong Berarti Bu udah ada 4 topik ya. Kalau berapa topik nih? yang suka modal. Ya iya. Tadi termasuk ya. Jadi topik yang pertama itu tidak percaya diri, yang kedua apa tadi? Boros, yang ketiga lupa waktu, yang keempat Sabrina ya malas. Pengen pulang terus saat sekolah. Baik, ada lagi? Ani ya. Tinggalan ya, lupa. Kenapa ya Bu? Saya selalu tidak percaya diri kalau ketemu orang baru. Oh, sama ya kasusnya, sama kayak Alia, Nadia sama Ani itu kasus yang sama mengenai kepercayaan diri. Ada lagi? Saya Bu, kalau saya gini Bu, kadang tuh saya bingung sebenarnya saya tuh punya potensi nggak sih Bu? Soalnya menurut saya semua bidang tuh sama aja, nggak ada yang menonjol bidang saya. Oke. Jadi pertanyaan permasalahan kita ini kompleks ya. Jadi mengenai minat dan potensi itu tuh menyangkut kepercayaan diri juga sebenarnya. Jadi Miftah ini masih belum percaya nih diri dia tuh di mana sih sebenarnya, yang menonjol bakatnya apa yang terlihat gitu, belum. Jadi masalah Miftah ya kita kelompokkan bisa ke kepercayaan diri. Jadi di sini ada 4 topik ya teman-teman. Yang pertama kepercayaan diri, yang kedua boros, yang ketiga lupa waktu, lalu yang keempat tadi malas. Apakah ada lagi? Bu, Apa ya Mbak? masalah saya sekarang yaitu saya sulit menerima pelajaran jika pelajaran itu melalui video, melalui PowerPoint. Oke, Intinya begitu Bu. apakah jika pelajarannya tidak melalui 2 media itu kamu senang mengikutinya? Iya Bu. Berarti kalau permasalahan Anda ini mengenai media ya, mengenai bersangkut paut dengan guru yang mengajar seperti itu. Berarti kita memiliki 5 topik. Namun untuk topik yang bersangkutan dengan orang lain, langkah baiknya kita skip dulu karena itu akan menyangkut guru yang mengajarnya juga. Jadi kita harus sama-sama membahas dengan guru tersebut agar guru dan murid sama-sama mengerti permasalahan di mana dan dapat menyelesaikannya masing-masing. Sekarang sudah semua ya? Apakah sudah semua mengutarakan permasalahannya? Sudah Bu. Sekarang kita sama-sama nih tentuin mau masalah apa yang kita bahas terlebih dahulu pada sesi konseling kali ini. Kepercayaan diri. Percaya diri? Iya Bu. Kalau kepercayaan diri bagus untuk dibahas. Namun Ibu sarankan untuk kepercayaan diri ini tidak dibahas sekarang karena jika dilihat dari semua masalah yang ada itu berkaitan dengan waktu. Permasalahan kepercayaan diri ini bersangkutan dengan waktu karena untuk memahami diri kita sendiri juga membutuhkan waktu, dan saat kita sudah dapat menghargai waktu, kita akan dengan mudah bergaul dengan siapapun, kita akan dengan mudah percaya diri tampil di depan teman-teman kita seperti itu. Jadi Ibu sarankan untuk kepercayaan diri ini tidak kita bahas di pertemuan kali ini. Apakah ada saran lain untuk pertemuan kali ini? Permasalahan apa yang sebaiknya kita bahas? Yang boros itu yang dalam waktu. Oke ya. Yang boros aja Bu. Game pada boros Bu. Game mulu, HP terus. Iya. Ya benar-benar. Ibu rasa di zaman sekarang ya pasti banyak banget teman-teman yang
suka lupa waktu. Mungkin bukan hanya Susan dan Ica yang seperti itu. Jadi banyak dari kalian yang tidak sadar nih saat menggunakan gadget, tiba-tiba banyak banget kesempatan hal-hal positif yang terlewatkan seperti itu. Jadi apakah Susan dan Ica bersedia jika masalah kalian dibahas pada counseling kali ini? Bersedia. Permasalahan Susan atau Ica sebaiknya? Di antara mereka berdua, mana dulu yang sebaiknya kita bahas? Sosial media. Sosial media Bu. Soalnya nggak semua orang suka game. Oke, bagus ya. Jadi hampir semua yang ada di sini pasti punya sosial media. Jadi Ibu rasa permasalahan Susan baik untuk kita bahas bersama di sini. Jadi tadi Susan mengutarakan permasalahannya mengenai lupa waktu. Gimana Susan? Coba sebutin lagi permasalahannya tadi gimana? Kadang saya suka lupa waktu buat lupa waktu main sosial media sampai lupa mengerjakan PR dari sekolah. Nah, ya, karena kalian semua masih siswa-siswi sekolah ya, sangat tidak baik jika kalian lupa waktu sampai lupa mengerjakan pekerjaan rumah yang notabene itulah tanggung jawab kalian sebagai siswa-siswi. Jadi Susan merasa waktunya sering terbuang sia-sia karena sosial media. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi permasalahan dari Susan? Saya Bu, Boleh Bill, apa? ini Bu, Susan ketagihan scroll Twitter Bu. Oh, Twitter. Coba tanya dong ke Susan. Susan emang main Twitter? Oh iya, Susan main Tahu habis kan mutualan. Mutualan Twitter bagus. Gimana San? Gimana tanggapan kamu? Emang ada apa sih San di Twitter? Sampai kecanduan. ada tahu. Ya asik aja gitu, nggak beda kayak di Instagram kan. Buat aku tuh fiturnya beda, jadi lebih asik di Twitter kalau buat aku daripada Instagram. Dari semua sosial media, apakah Twitter yang paling membuat kamu menghabiskan waktu banyak di sosial media? Enggak, Twitter aja paling bisa berjam-jam. Menghabiskan waktu di Twitter ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ibu harap kalian semua dapat menanggapi permasalahan dari tempat kalian ini ya, agar semuanya terbahas dan kita dapat mencari sumber permasalahan Susan itu sebenarnya apa sih sampai dia menghabiskan waktu berjam-jam sampai tidak mengerjakan PR karena sosial media seperti itu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Susan, biasanya emang kalau main sosial media sampai berapa jam gitu, berapa lama? Aku nggak merhatiin jam sih, tapi buat aku itu lama. Aku juga ngerasa lama. Sampai begadang? Enggak sih, masih ingat waktu buat tidur. Alhamdulillah ingat waktu ya untuk mau tidur. Jam 12 baru tidur. Nggak tahu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanya dong ke Susan. Iya, tanya Susan kan saya suka inget tuh waktu buat tidur. Kalau buat makan inget kan? Inget. Oh inget juga. Yang nggak inget bermanfaat kepada lebih luar biasa. ya kali aja sampai kelaparan atau sambil makan sambil scroll juga. Oh iya bisa, kadang gitu. Pantesan lama. Ada lagi? Ayo tanya sebanyak-banyaknya pada Bu Susan. Guru izin Ya, balik. boleh Indah, silakan tanya. Susan, Enda mau nanya, kalau misalnya Susan menghabiskan waktu di Twitter, sosial media, itu gimana cara Susan untuk menyelesaikan pekerjaan kerja Susan, PR dari sekolah? Sedangkan Susan hanya scroll media. Apakah ada waktu tertentu mau nanya sih? Ya. Mungkin ada waktunya ya aku buat buka grup dari sekolah. Jadi iya. Ada PR, apakah ada PR yang harus dikerjakan? Jadi itu juga masalah aku. Manage waktu, lupa manage waktu juga buat main Twitter. Jadi nggak terkontrol. Apa nunggu ada yang ngechat nanya, San udah ngerjain tugas belum gitu? Nggak sampai segitunya sih. Aku yang nanya. Oke. Cari jawaban ya. Bagus.
Ya, ada lagi tanya sebanyak-banyak pada Susan ya agar kita dapat mengetahui. Kamu kan scroll lama-lama kan. Pernah nggak sih kayak masa pegal matanya aduh capek. Ya itu. Nah itu. Iya, tidur mau tidur. Oh tidur gitu. Sampai pas mau tidur. Jadi permasalahan Susan ini dia lupa waktu, dia sulit memanage waktu, dia hanya sempat melakukan kegiatan yang pasti yang pokok saja, makan dia sempat, tidur sempat, tapi tugas tidak sempat gitu. Jadi kalian kulik sedalam-dalamnya kenapa Susan bisa melakukan hal seperti itu gitu. Tanya sejauh mungkin pertanyaan kepada Susan agar kita bisa sama-sama mengetahui sumber dari masalah Susan ini. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Susan? Aku mau tanya lagi, San. Boleh. Ada gak sih temen yang mempengaruhi kamu sampai kamu tuh lupa ngerjain PR selain Twitter ya? Sosial media mungkin apa gitu, ada yang chat kamu atau yang nge-DM kamu atau apapun. Nah ya, apakah ada pengaruh lingkungannya? Ada kayak. Kayaknya ya. Kayaknya. Jadi Susan merasa ada kemungkinan dari lingkungan yang membuat Susan membuang-buang waktu seperti itu. Jadi faktor lingkungan juga sangat penting ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Susan? Tanya sebanyak-banyak pada teman kalian agar masalahnya semakin dapat kita tuntaskan. Nah, kayak Nadia, siapa ya? Nadia dulu. Ayo, baik Nadia, silakan tanyakan apa? Kan mau nanya dong, yang di-share di Twitter apa sih San? Apakah ada yang spesial gitu San? Ada kak. Maksudnya Nadia. Apa sama dia bertanya nih, cuma di Twitter ada apa sih saat sampai lupa waktu kayak gitu? ada alternatif universe kan? Oh, itu apa bisa dijelaskan sama kita Itu semua? cerita bergambar gitu, tapi lebih banyak narasinya. Lebih banyak screenshot chatnya daripada narasi. Oh, Kan ada kayak aplikasi baca novel gitu. Nah di sana lebih screenshot chatnya gitu daripada itu narasinya. yang bikin asik ya main Iya, Twitternya. sama gosip-gosip yang ada di Instagram. Lebih cepat ya? Iya. Cepat, iya benar. Jadi Selangkah itu- lebih maju. Itu yang bikin Susan sangat tertarik sama Twitter. Ayo, Bil tadi mau tanya apa? Tanya. Lupa bu. Selagi Abi lupa, ada yang ingin bertanya lagi pada Susan? Andi nggak mau nanya sesuatu ke Susan? Ayo nih, Aku mau nanya, Boleh Abi. pernah gak sih dimarahin sama mama gitu kan, main HP mulu nih pasti di rumah, terus lupa ngerjain pekerjaan sekolah kan. Nah pasti pekerjaan rumah juga ketunda tuh gara-gara kamu main sosial media. Pernah gak dimarahin gitu? Gak mungkin gak pernah sih. Dimarahinnya gimana? Kamu main handphone mulu. Gak pernah nyapu. Kalau ke mama ya kakak. Gak mungkin tidak. Terus gimana kalau dimarahin? Diem dulu. Terus berhenti main handphone 2-3 jam, balik lagi. Jadi terus diulangi ya. Iya. Terus. Aku mau nanya nih. Oh, Abi udah ingat. Alhamdulillah. Susan, kalau misalkan nih Susan gak ada kuota nih sehari aja, bisa nggak tuh lepas dari HP nggak main Twitter? Atau misalkan harus nyari hotspot ke orang lain? Bisa. Bisa. Terus ngapain kalau kamu nggak main Twitter? Ya kalau keadaannya kuotanya lagi halus terus gak ada PR gak ngerjain dong. Kamunya ngapain? Gue coba tidur. Ngerjain hal yang lain. contohnya nonton apa? Nyapu. Nonton TV. Oke. Negatif sekali. Tidak belajar. PR. PR lah. Ya. Ayo, apakah ada? Lia tidak ingin bertanya? Belum ada. Belum ada. Baik, jadi sekarang Ibu ingin bertanya Susan ya. Jika Susan melakukan hal seperti itu, apakah Susan merasa ada hal-hal lain yang hilang dari Susan? Maksudnya kerugian-kerugian apa sih yang Susan alami saat waktu Susan tuh terbuang terlalu banyak di sosial media? Hal apa yang Susan rasakan selain tidak mengerjakan PR? Kurang apa ya? Tapi kalau misalnya lebih kalau di sekolah Iya. ada ngerjain PR nih kayak
ada rasa yang kurang gitu, kayak yang lain pada ngerjain aku enggak, Harusnya kayak bisa ngerjain. harus jadi lebih kerasa keburu-buru gitu, apalagi kalau misalnya lupa banget terus nggak ngerjain dan nggak nanya ke temen pas dari sekolah, sama kalau ada PR nggak ngerjain kan akunya panik gitu. Oke, apakah nilai aman atau apa nilai mengalami penurunan? Penurunan ya, terlihat penurunannya. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan Susan menyadari nih Susan tuh terlalu membuang-buang waktu di sosial media? Lumayan lama sih, kayak setahun setengahan belakangan ini. Belakangan ini sudah sadar ya. Itu bermain sosial media terlalu lama itu dimulai dari Susan awal masuk kelas 2 ini atau dari kelas 1? Dari kelas 1 Di kelas 1. mulai cantik banget kelas 1. Dan ngomong-ngomong masalah lingkungan tadi, faktor lingkungan, apakah memang ada teman dekat kamu yang sama-sama memiliki hobi yang sama dengan kamu? Ada. Berarti benar ya, emang pengaruh lingkungan sangat ada. Oke. Kenapa baik? Sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan permasalahan Susan ini bersumber dari mana sih sebenarnya? Apakah ada yang tahu? Dari Susan sendiri, Bu. Iya, dari diri Susan sendiri. Dan kira-kira nih, gimana ya cara nyelesain masalah Susan? Kan Susan ngebuang-buang waktu terus nih di sosial media, fokusnya di Twitter. Dan masalah itu menurut kalian bersumber dari diri Susan. Jadi apa yang harus Susan lakuin buat menyelesaikan masalah tersebut? Oke, Abil, apa Bil? Menurut kamu? Ini Susannya harus lebih banyak bersosialisasi sama orang lain, Lebih ngobrol sama orang yang nyata. kata Abil, Susan seharusnya lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, bukan hanya di sosial media saja, seperti itu kan Bil? Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Kayak Nadia dan dia bersama, siapa dulu yang mau? Sulit dong. Boleh lihat dulu. Kalau menurut saya mungkin Susan harus lebih memanage waktu lagi, Bu. Gimana kapan waktunya untuk bermain sosial media, terus kapan waktunya untuk mengerjakan tugas sekolah, kayak tugas rumah, bisa manage waktu lagi. Bagus. Jadi menurut Nia, Susan seharusnya dapat membuat jadwal. Susan harus memanage waktu dengan baik agar sosial media dan pekerjaan sekolah sama-sama Susan melakukan gitu. Nadia ingin memberi pendapat? Ya Bu, tidak jauh berbeda dengan jawabannya Lia. Tadi saya mau nyampaikan mungkin Susan bisa bikin list gitu, misalkan kalau bikin PR dulu nih, habis itu kalau misalkan istirahat 10 menit boleh tuh scroll IG, habis itu lanjut lagi bikin PR gitu. Oke. Kalau Nadia menegaskan ya, lebih ke pembuatan jadwal agar terkontrol waktunya untuk mengerjakan tugas atau waktu untuk bermain sosial media seperti itu. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain selain mereka bertiga? Oke, Endah apa? Jadi menurut Enda, lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian. Jadi saran dari Enda, Susan harus berada di lingkungan yang tepat, yaitu jika lingkungannya tidak mendukung Susan untuk terus maju, Susan harus mencari lingkungan yang lebih baik lagi agar Susan makin maju lagi. Karena kalau misal Susan tetap berada di lingkungan yang sama, Susan bakal ketertinggalan dari teman-teman yang lain yang semuanya tuh pasti punya tujuan masing-masing gitu. Oke, bagus ya. Saran dari Enda nih San, kamu cari lingkungan yang lebih baik lagi kalau memang kamu lupa waktu itu karena pengaruh dari lingkungan juga gitu. Jadi kata Enda, lingkungan itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, jika kamu mencari lingkungan yang lebih baik lagi, mungkin kamu juga akan berubah menjadi lebih baik seperti itu. Udah ada 4 nih ya, ayo silakan dari teman-teman lain. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Beri saran kepada Susan untuk menyelesaikan masalahnya
sendiri. Gimana? Saya Bu, Boleh, Miftah apa? mungkin agak berhubungan sama pendapat dari Enda. Jadi Susan bisa mencari teman yang bisa mengingatkan. Jadi di saat misal nih udah pulang ke rumah, jadi tuh misalnya temennya tuh bisa ngingetin gitu, Susan udah ngerjain PR belum? Nah dari situ kan kalau misalnya Susan lagi nge-game, seenggaknya inget gitu ada temen yang mengingatkan. Jadi Susan sendiri juga bisa ingat juga gitu sama kewajiban Susan. Oke, pendapat Miftah sama dengan Endah ya. Jadi carilah teman yang baru yang lebih baik agar bisa merubah diri kita lebih baik lagi, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan teman-teman? Kalian memberikan solusi kepada Susan agar Susan dapat menyelesaikan masalahnya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup Bu. Cukup. Jadi setelah teman-teman memberikan solusi kepada Susan, bagaimana pendapat kamu mengenai solusi tersebut? Apakah menurut kamu itu sudah cukup untuk merubah atau mengentaskan masalah kamu sendiri, atau ada hal lain yang masih membuat kamu untuk terus melakukan kesalahan itu atau untuk terus berada dalam masalah itu, San? Jadi menurut kamu nih solusi-solusi yang tadi udah disampaikan teman-teman cukup atau tidak? Dan kalau belum cukup, apakah ada masalah lain yang membuat kamu masih terus-terusan ada di lingkungan tersebut atau ada di masalah tersebut, seperti itu? Bagaimana? Buat aku cukup sih. Cukup jelas? Jelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Membuat list. Membuat list. Lebih mengatur jadwal lagi sih. Atau jadwal lagi, baik. Jadi saran pribadi dari saya, memang semua yang diberikan teman-teman tadi itu memang sangat baik ya. Kunci dari kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan adalah mengatur waktu dengan baik. Jadi sebaiknya memang yang Susan lakukan terlebih dahulu adalah membuat penjadwalan di setiap kegiatan yang kamu lakuin. Jadi kamu membuat list jadwal-jadwal di setiap harinya agar jelas nih waktu-waktu yang kamu gunakan itu untuk hal apa saja. Dan jika di list kamu itu masih terlalu banyak waktu yang kamu buang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya kamu dapat memanage kembali. Jadi kamu lakukan pengaturan ulang, penjadwalan ulang agar waktu yang kamu gunakan itu lebih banyak ke hal-hal yang positif. Dan memang benar kata teman kamu yang tadi ya, Ega dan Nisa juga benar, lingkungan sangat penting. Jadi setelah kamu memanage waktu dengan baik, setelah kamu membuat penjadwalan, alangkah baiknya kamu menseleksi ulang lingkungan kamu, dimana kamu harus mencari sumber ketertarikan kamu dengan sosial media itu apa. Apakah teman salah satu faktor besarnya? Jika memang iya, kamu harus mencari teman yang dapat mengajak kamu ke hal-hal yang lebih baik lagi, agar masalah kamu dalam manage waktu itu bisa berjalan dengan baik. Waktu kamu gunakan bisa dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat, dan PR juga dapat kamu kerjakan dengan waktu yang ditentukan gitu. Dan untuk nilai, saya yakin jika kamu telah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, yang telah kamu yakini juga itu benar, pasti nilai akan meningkat lagi sesuai dari nilai awal kamu, bahkan bisa lebih baik lagi, seperti itu. Apakah sudah jelas, Susan? Sudah jelas. Baik, untuk permasalahan Susan berarti mengenai terlalu membuang-buang waktu di hal-hal yang tidak penting sudah terjawab ya. Hal-hal yang harus dilakukan adalah kita harus membuat penjadwalan ulang, pelisan waktu. Kita harus mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita harus mencari teman-teman yang dapat mengajak kita ke hal-hal yang positif. Apakah ada yang bisa menyebutkan ulang penyimpulan yang Ibu sebutkan barusan? Tidak ada? Ibu tunjuk ya. Alia coba sebutkan ulang kesimpulannya tadi Ibu berikan. Kesimpulannya Susan. Iya. Yang pertama, kita harus bisa membagi waktu. Ya. Terus kalau bisa dengan cara membagi waktu itu kita membuat list-list yang sangat berguna. Nah, habis itu kita juga harus mencari lingkungan pertemanan yang baik, seperti teman yang bisa mengingatkan kita, terus teman yang mensupport kita di bidang yang kita mau.
Oke, baik. Sudah paham ya. Jadi untuk permasalahan Susan, permasalahan waktu ini sudah kita bahas bersama-sama dan kita sudah saling mengetahui jika hal yang harus Susan ambil adalah membuat penjadwalan ulang mengenai kegiatan dia sehari-hari seperti itu. Dan ini selesai nih tahap ini. Ini tahap Ayo serah aku. Baik anak-anak, kita sudah membahas masalah pada hari ini sekitar 1,5 jam ya. Jadi masalah yang baru bisa kita bahas adalah masalah Susan. Dan pada kesempatan kali ini satu masalah ini memang sudah jelas kita bahas seperti itu. Bagaimana untuk masalah teman-teman yang lain? Bu, menurut saya harusnya sih dibahas semuanya, Bu. Ya benar, memang harusnya semua masalah kita bahas pada hari ini. Namun karena hari yang sudah mulai siang dan kebetulan ibu juga memiliki jadwal mengajar di kelas lain, jadi masalah teman-teman yang lain belum bisa dibahas pada pertemuan kali ini dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya Bu, saat pertemuan berikutnya aja ya Bu dibahas. Iya, pasti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pekan depan akan kita bahas masalah lainnya seperti itu. Nah, untuk kesan pesan pada pertemuan kali ini, saya ingin kalian semua menyebutkan kesan dan pesan apa sih yang kalian dapat dalam pembahasan masalah pada hari ini, yaitu masalah Susan. Jadi kesan pesan apa yang kalian dapatkan? Siapa yang ingin mulai? Ya, boleh Adil, apa kesan pesan yang kamu dapatkan? Jadi kesan-pesannya waktu itu sangat penting banget. Jadi kita harus memanfaatin waktu kita sebaik mungkin. Jadi dari pelajaran yang hari ini saya dapatkan, saya harus ya memanage waktu, soalnya waktu itu penting. Harus Apa Adil mendapatkan kesan dan pesan jika waktu itu sangat penting, sangat berharga, dan pelajaran yang diambil dari permasalahan Susan ini, kita harus bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Adil mendapatkan kesan jika memanage waktu adalah hal yang sangat penting. Apakah teman-teman ada yang memiliki kesan dan pesan lainnya? Ibu, Boleh apa? Peribahasa bahwa waktu adalah uang itu sangatlah benar ya Bu. Jadi maksudnya itu waktu itu sangat berharga bagi kita. Jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, jadi Lia juga sama seperti Abil, Lia juga merasakan pentingnya waktu dalam pembahasan konseling kelompok kali ini. Jadi permasalahan Susan ini dapat membuka pemikiran kita mengenai waktu. Jadi Abil dan Lia sudah sama-sama sepakat jika waktu itu penting dan pentingnya memanage waktu seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Susan sendiri mendapatkan kesan dan pesan apa saat dari permasalahan kamu ini? dari saran yang teman-teman kasih tadi, kalau kita harus membuat jadwal untuk setiap kegiatan yang kita lakukan itu perlu banget kan, Iya, buat benar. memanage waktunya lagi biar lebih tertata. Iya, jadi dari Susan sendiri juga Susan mendapatkan kesannya dan pesannya untuk kita semua nih bahwa memang kita sangat penting untuk memanage waktu karena waktu itu sangat penting. Jadi agar kegiatan kita dapat terperinci dengan baik, maka kita harus memanage waktu dengan baik pula. Apakah ada lagi? Boleh, Endah apa? Dapat kesan apa? ya, dari cerita yang Susan ceritain tadi, mungkin tidak hanya Susan yang merasakan itu, mungkin kita mungkin semuanya pernah merasakan. Jadi ini sebagai evaluasi diri juga untuk diri saya sendiri maupun teman-teman, dimana waktu itu sangat penting, dan satu lagi lingkungan juga sangat mempengaruhi keberadaan kita di mana gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan maupun teman-teman kita sekitar. Kita harus lebih sensitif lagi untuk mengetahui bahwa ada hal yang negatif yang harus kita hindari dan ada hal yang negatif yang harus kita
hindari dan hal yang positif yang harus kita dahului. Oke, ya, pesan dari Endah untuk pertemuan kali ini mengenai pembahasan masalah susan itu mengenai selektif memilih lingkungan. Jadi ada hal negatif yang dapat kita hindarkan dan ada hal positif yang dapat kita lakukan atau kita dahulukan. Jadi menurut Endah sebaiknya kita selain kita memanage waktu, kita juga harus dapat selektif memilih lingkungan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan kesan dan pesan pada pertemuan kali ini? Boleh Nadia mendapatkan kesan apa? Mungkin kurang lebih sama teman-teman yang lain. Jadi waktu itu adalah waktu kita adalah harta kita. Jadi waktu itu sangatlah berharga. Jadi mulai sekarang teman-teman semua kita harus bisa memanfaatkan dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sekiranya manfaat apa yang paling kamu rasakan dalam pertemuan kali ini? Intinya kita harus bisa memanage waktu kita agar waktu tersebut tidak terbuang sia-sia. Ya, baik. Nadia juga sama yang mendapatkan kesan yang sama bahwa memang pentingnya memanage waktu dalam kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana, ada lagi yang ingin ditambahkan? Ica memiliki masalah yang sama juga dengan Susan mengenai masalah waktu. Apakah kamu mendapatkan kesan dan pesan yang lain? Ada Bu, saya juga memiliki masalah yang sama seperti Susan, yaitu menghabiskan waktu atau lupa waktu dalam kemudian. Kesannya yaitu saya sekarang lebih menghargai waktu dan tidak membawa waktu. Dan di sini saya sangat bersyukur sekali di pelajaran hari ini, di mana saya tahu cara memanage waktu, cara mengatur waktu, gitu. Baik. Ica juga memiliki masalah yang sama dengan Susan yang hampir mirip, hanya saja Ica terpaku pada games. Jadi Ica juga mendapatkan kesan pada pertemuan kali ini bahwa memang menghargai waktu itu sangatlah penting, memanage waktu sangatlah perlu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus melakukan kedua hal itu. Kita harus tahu bahwa waktu itu adalah hal yang sangat berharga pada hidup kita, pada diri kita, dan perlunya kita memanage waktu agar tidak membuang-buang waktu seperti itu. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Saya Bu, Boleh. mirip-mirip sama yang tadi Susan sampaikan. Jadi biar apa yang kita rencanakan itu terlaksana sesuai sama keinginan kita, ya kita harus membuat jadwal agar waktu yang kita plotkan itu bisa sesuai sama rencana kita. Oke, benar. Jadi dapat Ibu simpulkan ya dari semua pesan-pesan yang kalian sampaikan, semua memang berisi mengenai menghargai waktu dan memanage waktu. Jadi dapat disimpulkan jika pelajaran yang kita dapat pada permasalahan Susan kali ini adalah pentingnya kita memanage waktu dan perlunya kita benar-benar menghargai waktu, karena memang benar pepatah yang mengatakan waktu adalah uang, itu sangat benar, waktu sangatlah berharga. Jadi saya harap setelah pertemuan kali ini baik Susan dan kita semua dapat menghargai waktu dan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dalam hidup kita, gitu, seperti itu. Dan untuk masalah teman-teman yang lainnya akan kita bahas di pekan depan. Saya harap semoga masalah lainnya dapat terselesaikan di pertemuan minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan pada kali ini telah selesai. Terima kasih untuk ketersediaannya kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini selama 1,5 jam ini, dan saya harap pelajaran yang kita dapatkan tidak kalian lupakan dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, dan semoga saya dapat bertemu dengan teman-teman di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam